Halo semuanya, perkenalkan nama saya Satya Putra. Saya adalah Experience Design Consultant dari Sumya Customer Experience, dan dalam kesempatan ini saya akan menjadi instruktur untuk materi Insights to Product Implication. Pada sesi sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana mengubah sebuah temuan atau permasalahan di lapangan menjadi sebuah how might we question. Pada sesi ini, kita akan belajar bagaimana kita bisa menggunakan how might we question tersebut untuk mencari potential solution dari permasalahan yang sudah kita temukan, atau yang biasa disebut juga sebagai ideation process. Ada banyak sekali ideation techniques di dalam ideation process yang bisa kita gunakan, seperti Crazy 8, brainwriting, storyboarding, dan banyak yang lainnya. Seperti contoh yang di samping, ini adalah brainwriting, di mana para partisipan dapat dengan bebas menuliskan ide-ide mereka di dalam sebuah kertas atau sebuah post-it. Berikut ini adalah contoh ideation teknik yang lainnya, bernama Crazy 8. Dalam Crazy 8, partisipan akan diminta untuk menggambarkan 8 ide yang berbeda di dalam 8 menit. Tujuannya untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya ide yang bervariasi dari seluruh partisipan. Sekarang, setelah kita mengetahui berbagai macam ideation teknik yang bisa kita pakai, bagaimana sih sebetulnya proses ideation itu sendiri dijalankan? Di sini kita akan membreakdown prosesnya itu menjadi 4 step. Pertama, brainstorming, kemudian sharing ide, kemudian iterasi, dan yang terakhir voting. Di dalam materi ini, kita akan bersama-sama mendalami masing-masing step dari ideation process yang baru saja saya jabarkan. Sebelum kita mulai mempelajari mengenai proses ideation secara lebih mendalam, ada baiknya kita juga memahami siapa saja yang perlu kita undang ke dalam sesi tersebut. Nah, di sini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah untuk mengundang orang yang tepat. Nah, bagaimana sih kita bisa memahami apa orang itu tepat atau tidak, dibutuhkan atau tidak untuk kita undang ke dalam sesi ideation? Yang pertama perlu diperhatikan adalah apakah orang tersebut relevan dalam menjawab problem yang sedang kita mau jawab. Sebagai contoh, apabila permasalahan yang mau kita tackle berhubungan dengan financial service app, ada baiknya kita mengundang pertama tim IT, kemudian tim product, tim compliance atau regulatory division, dan juga product owner dari related product itu sendiri. Hal kedua yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana komposisi dari grup yang kita undang. Pastikan kalau grup yang kita undang itu cukup diverse dari segi komposisi timnya, karena kita ingin mendapatkan ide yang sediverse mungkin. Oke, sekarang mari kita mulai untuk mempelajari bagaimana cara menjalankan ideation session. Langkah pertama adalah untuk melakukan brainstorm ideas atau mengenerate ide sebanyak-banyaknya. Untuk memulai proses brainstorming, kita bisa memilih satu how might we yang tim kita ingin fokuskan. Apabila kita memiliki lebih dari satu how might we yang ingin kita jawab atau mencari solusinya, kita bisa fokus dulu untuk menjawab satu how might we ini hingga mendapatkan ide yang final, kemudian baru berpindah ke how might we yang lainnya. Setelah memilih satu how might we untuk dijawab, luangkan waktu 5-8 menit untuk dumping atau brainstorm ide sebanyak-banyaknya. Beberapa catatan yang perlu diingat, meskipun kegiatan ideation ini dilakukan secara kelompok, khusus untuk proses brainstorming ini, lakukan secara individu. Karena semakin banyak yang melakukan kegiatan brainstorming ini, semakin banyak dan diverse pula ide yang akan muncul. Kemudian, dalam proses brainstorming, fokuslah terhadap quantity over quality. Dalam artian, kita harus berfokus untuk mengenerate ide sebanyak-banyaknya. Karena kita di sini mau melihat segala possibilities yang ada, bukan untuk mendapatkan ide yang lebih mendetil. Proses refinement atau mendetailkan ide akan ada di step berikutnya dalam ideation process. Dan yang terakhir, sebisa mungkin untuk be visual. Karena apabila ide yang kita buat ini disampaikan dalam bentuk tulisan, interpretasi orang terhadap ide yang kita miliki bisa berbeda-beda.
Visualisasi di sini dapat menyelaraskan pemahaman terhadap ide yang mau kita sampaikan kepada audience atau team member yang mengikuti proses ideation session. Berikut ini adalah salah satu contoh bagaimana proses brainstorming dilakukan. Pertama, anggota tim menyepakati how might we yang akan difokuskan. Di sini contoh how might we-nya adalah bagaimana kita bisa membantu anak sekolah SD untuk dapat fokus lebih baik ketika melakukan pembelajaran jarak jauh. Kemudian, setiap anggota tim diberikan waktu 6-8 menit untuk dump ide sebanyak-banyaknya. Dalam proses dumping, teman-teman melakukannya secara lebih visual. Seperti contoh yang ada, di sini salah satu tim member menggambarkan semua idenya untuk dapat lebih jelas menggambarkan apa yang ada di pikirannya. Sekarang, tools apa saja yang dibutuhkan untuk dapat melakukan brainstorming proses ini? Apabila brainstorming dilakukan secara offline, kita dapat menggunakan post-its atau kertas dan juga alat tulis berbentuk marker untuk menggambarkan ide-ide kita. Apabila dilakukan secara online, sekarang sudah banyak tersedia online tools yang bisa membantu proses kolaborasi dengan mudah, seperti Miro. Namun, apabila kita tidak memiliki akses ke tools seperti Miro, kita masih bisa dapat menggunakan tools-tools tidak berbayar seperti Google Slides atau Google Sheets yang diikuti juga dengan pengambilan gambar secara manual dari gambar kertas, kemudian diupload ke Google Slides atau Google Sheets. Namun, mungkin ada beberapa saat di mana partisipan tidak nyaman dalam menggambar atau tidak memungkinkan untuk bisa mengupload gambar. Dalam saat seperti ini, secara terpaksa teman-teman bisa juga tetap menggunakan Google Slides dan Google Sheets untuk dumping ide dalam bentuk tulisan. Setelah ide sudah terkumpul, sekarang waktunya untuk membagikan ide kalian ke dalam kelompok. Alokasikan waktu sekitar 1 menit untuk masing-masing tim member untuk membagikan ide mereka. Ketika masing-masing tim member sedang membagikan ide mereka, pastikan kita mendengarkan dengan baik apa yang mereka bagikan. Yang kedua, hindari untuk memberikan judgement atau kritik terhadap ide mereka. Apabila kita ingin memberikan saran atau masukan terhadap tim member kita dapat melakukannya dengan mengapresiasi apa yang sudah ide tersebut lakukan, kemudian sampaikan masukan kita dalam tone yang positif. Seperti menggunakan kalimat, "Saya sangat suka sekali ide Anda karena A, B, dan C. Saya harap ide Anda nanti bisa juga menjadi B, C, dan D." Dengan cara ini, kita tidak mendiscourage anggota tim kita tentang ide yang sudah mereka miliki, namun justru kita membantu membuka wawasan mereka atau mungkin hal yang tidak mereka pikirkan sebelumnya mengenai bagaimana ide mereka ini sebetulnya bisa menjadi lebih baik lagi. Setelah kita share ide kita, setelah kita melihat banyak inspirasi, setelah melihat ide-ide dari teman-teman yang lain dan juga menerima masukan dari teman-teman yang lain, sekarang waktunya untuk kita mengiterate atau mengimprove ide yang sudah kita punya. Spend waktu sekitar 5-8 menit untuk mengimprove ide yang sudah kita miliki. Tahapan yang perlu kita lakukan, yang pertama adalah pilih satu ide yang kita ingin fokuskan. Kemudian setelah kita memiliki ide yang kita mau fokuskan, pilih hal apa yang bisa diimprove berdasarkan masukan-masukan yang sudah kita terima atau beberapa hal yang kita lihat dari ide dari teman-teman yang lain yang bisa diincorporate atau bisa dijadikan satu dengan ide kita. Setelah kita memilih ide yang ingin difokuskan, visualisasikan dan elaborasi ide tersebut menjadi sebuah cerita, sebuah flow, atau sebuah step yang jelas. Untuk membantu kita dalam membuat struktur dari flow tersebut, kita dapat membagi flow atau step tersebut menjadi 3 bagian.
Setelah masing-masing partisipan memiliki ide yang lebih detail, kita bisa masuk ke tahapan yang berikutnya, yaitu voting. Proses voting ini dapat dilakukan dalam 3 menit secara kolektif, secara bersama-sama, dan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan setiap tim member memiliki jumlah votes yang sama. Yang kedua, lakukan secara diam-diam, sehingga tidak ada bias dalam ketika mengambil keputusan masing-masing tim member memilih siapa atau ide mana yang mereka mau pilih. Dan yang terakhir adalah assign salah satu tim member sebagai decider. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk jaga-jaga apabila ada dua ide yang memiliki jumlah votes yang sama. Umumnya, peran decider ini diberikan kepada product manager, PM, atau product owner. Dalam materi berikutnya, kita akan belajar bagaimana kita dapat memprioritaskan ide-ide yang sudah kita buat di tahapan generating ideas. Kemudian, setelah kita memprioritaskan ide-ide tersebut, kita akan belajar juga bagaimana cara untuk memetakan ide-ide tersebut ke dalam product roadmap.